Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh dewan guru yang kami hormati dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kepala bagian, wabil khusus bagian pengasuhan baik putra maupun putri, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati yang Abi cintai dan juga Abi banggakan. Alhamdulillah, subuh hari ini di hari kedua kita puasa, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa menikmati hidangan ibadah yang mungkin di luar sana tidak semua orang bisa menikmatinya. Dari mulai mungkin sebelum menjelang subuh kalian tadarus, murojaah, mengaji, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, disambung dengan kemudian melaksanakan ibadah wajib, yaitu berpuasa dan juga melaksanakan sholat subuh. Tentu tidak lupa pula sebelumnya mungkin kalian telah bersahur sebagaimana sunnah yang Rasulullah SAW menganjurkan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, betapa beruntungnya kita yang selalu hidup bersama dengan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang melekat kepada Al-Quran kemudian ia akan turut dimuliakannya bersamaan dengan Al-Quran itu sendiri. Kenapa Al-Quran begitu mulia? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah, sehingga tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran itu sesuatu yang sia-sia. Tidak ada satu kalimat pun di dalam Al-Quran itu yang tidak mempunyai arti. Tidak ada satu pembahasan pun di dalam Al-Quran yang tidak bermakna. Saking mulia dan begitu agungnya Al-Quran,
sehingga apapun yang menempel dalam Al-Quran pasti akan turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran diberi tugas spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu belum menjadi rasul. Maka malaikat inilah yang kemudian menjadi malaikat termulia di antara seluruh malaikat lainnya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi yang mendapatkan mandat untuk menerima Al-Quran, untuk menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah Khatamul Anbiya, Nabi penutup dari seluruh Nabi yang ada, yang kemudian diangkat menjadi Rasul seketika ketika ia mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak keagungan Rasulullah yang nanti kalian akan ikuti di beberapa kegiatan-kegiatan, entah itu mengaji Syama'il Muhammadiyah, entah itu kalian mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Semua juga isinya adalah kemuliaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Kemudian bulan dari 12 bulan, kenapa Allah pilih bulan Ramadan, bulan yang teramat agung, teramat mulia dari 12 bulan lainnya? Karena tidak lain tidak bukan di Ramadannya lah Allah titipkan, Allah nuzulkan, Allah turunkan Al-Quranul Karim tepat di bulan Ramadan di tanggal 17 Ramadan, sehingga menjadi Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bukan hanya bulannya, tapi harinya atau lebih tepatnya malamnya. Malam yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan menjadi malam sebaik-baiknya malam dari seluruh malam yang Allah ciptakan. 360 hari malam yang ada dalam setahun, hanya satu malam yang lebih baik daripada seluruh malam. Bahkan malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Tidak lain tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 malam lainnya adalah malam yang diturunkannya oleh Allah Al-Quran. Kemudian ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, lantas apa selanjutnya? Maka Al-Quran itu oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabatnya, kemudian diikuti oleh para umatnya, sampai kemudian sampailah kepada kita mengemban misi suci, mengemban sebuah amanah yang teramat agung, yaitu inna nahnu
nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kalau ditanya sebaik-baiknya khairukum, ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Jadi dari seluruh 5 miliar manusia, 8 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, kalianlah sebaik-baiknya manusia yang ada 8 miliar ini. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan setelah Rasulullah, maka kalianlah sebagai penghafal Al-Quran. Bukan para nabi, para sahabat juga mulia. Iya, karena para sahabat juga menghafalkan Al-Quran. Maka tidak salah kalau kemudian Nabi sampaikan di kesempatan ini, kalau ada kemudian mungkin hadis atau perkataan ulama, sebaik-baiknya pesantren maka adalah pesantren tahfiz Al-Quran. Sebaik-baiknya pesantren. Kalau tadi kita urut dari malaikat sampai dengan ke manusia, mereka semua menjadi yang terbaik, mereka semua menjadi agung, mereka semua menjadi mulia karena adanya Al-Quran. Maka pesantren pun, pesantren terbaik di seluruh Indonesia adalah pesantren tahfiz Al-Quran. Walaupun tidak ada pesantren yang tidak mengajarkan Al-Quran, pasti semua pesantren mengajarkan Al-Quran. Terlebih kita di pesantren tahfiz Al-Quran bukan hanya mengajarkan, tapi kita dituntut untuk membacanya, kita dituntut untuk menghafalkannya, kita dituntut untuk memurojaahnya, kita dituntut untuk menghatamkannya, kita dituntut untuk mengamalkannya. Maka tuntutan-tuntutan ini adalah tuntutan kemuliaan, tuntutan yang mungkin kalian bisa jadi tidak merasa ini menjadi kewajiban kalau kalian tidak berada di tempat termulia ini. Kemudian pertanyaannya, sampai sejauh mana kita merasakan kemuliaan itu? Sampai sejauh mana kita dapat merasakan keagungan yang Allah titipkan kepada kita? Tentu pertanyaannya berikutnya adalah, seberapa ikhlaskah kita dalam menjalankan amanah ini? Apa kata Rasulullah? Orang yang menghafal Al-Quran dan dia benar-benar sungguh-sungguh menghafal Al-Quran dan dia kemudian istiqomah serta mengamalkan Al-Quran, maka kelak di yaumil akhir nanti dia boleh membawa 10 orang yang diridhoinya untuk masuk surga. Ya gak usah ditanya dianya masuk surga apa enggak, wong dia udah boleh nyuruh bawa 10 orang yang diridhoinya, baik itu temennya, baik itu saudaranya, baik itu keluarganya, terlebih itu adalah orang tua dan juga gurunya. Boleh itu. Segitu temennya, segitu saudaranya, dia boleh mengajak 10 orang yang diridhoinya untuk masuk surga. Asal syaratnya apa? Ia benar-benar, ia sungguh-sungguh, ia istiqomah, ia menjaga hafalannya, dan juga ia mampu mengamalkannya. Memang agak berat pembahasan keikhlasan ini, karena ikhlas itu ranahnya bukan pada kalian,
Ikhlas itu rananya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ikhlas itu bukan pada kalian, tidak bisa kalian ngomongkan di dalam mulut. Bi, ana ikhlas banget di pesantren ini. Bi, ana ikhlas banget ngapalin Al-Quran. Bi, ana ikhlas banget sholat 20 rakaat dengan bacaan 1 juz. Nah, ini kan gak bisa kita omongin begitu. Walaupun ada indikasinya apa? Dari cara sekalian sholat. Begitu sholat tarawih, satu juz, yang kelas 1 bayangin. Belum pernah kan kalian kelas 1? Pernah sebelumnya sholat tarawih 1 juz? Hah? Pernah nggak? Pernah? Pernah? Mungkin yang pernah pesantren mungkin pernah. Tapi banyaknya 90% tidak pernah. Abi tanya, ikhlas nggak kalian? Belum tentu. Belum tentu. Gimana kalian mau ikhlas? Kalian sholatnya aja setengah hati. Ya ilah, lama bener ya. Itu baru Abi sama Ustadz Zidan yang baca. Apalagi nanti nih kalian dengar bacaan-bacaan berikutnya ini, yang mungkin entah terbiasa entah tidak, atau entah mungkin bacanya fasih atau tidak, entah mungkin bacanya hafalannya mungkin atau tidak. Ya Abi mah kebetulan dapat bonus, dapatnya juz 1. Coba kalau udah juznya juz 9, juznya juz 10, juznya juz 15. Abi paling inget banget itu. Abi ngapal di juz 15. Wih, itu diantara paling lama yang Abi hafalin. Nggak ngerti. Itu mufradatnya berbeda. Nggak tahu kalian ngalamin apa enggak. Mufradatnya berbeda itu. Kalimatnya itu agak aneh gitu. Nggak terbiasa kita dengar. Makanya di juz 16 nyerah Abi udah. Waduh, ini udah 9 tahun nggak kelar-kelar Abi kuliah. Mau sampai kapan ini? Walaupun mungkin Abi udah lama meninggalkan dunia ke-Al-Quranan, tapi Allah tarik kembali. Allah tarik kembali sampai kemudian berada di tengah-tengah kalian. Padahal Abi udah kerja di 6 tempat, 6 perusahaan berbeda. Abi udah usaha, udah tinggal di tempat yang mungkin tidak ada hubungannya dengan ke-Al-Quranan. Tapi Allah tarik kembali. Kenapa? Karena masih ada di hati kecil Abi Al-Quran dan ingin Abi jaga itu. Kemudian bagaimana menumbuhkan keikhlasan? Nah ini penting ini. Bagaimana menumbuhkan keikhlasan? Atau kalau ada bahasa nyeleneh, wis lah, nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Kalian terpaksa berdiri sambil dut-dutan, wis nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalian enggak. Kalian terpaksa pergi ke masjid dengan berat hati, dengan langkah gontai. Nabi bisa ngelihat itu, ya Allah, ngangkat badan aja. Sampai habis apa tuh ya? Mana tuh? Abi hafal kok anaknya kok. Apa siapa tadi samping Abi? Bukan satunya lagi mirip-mirip nih. Duduknya sama. Mana ya? Hah? Bukan. Tadi yang bawa tumbler. Tumbler tadi sholat. Bukan man tadi. Bukan. Ada yang gendut-gendut. Ya Allah, itu ngangkat badan aja. Itu mau ruku aja. Tapi it's okay, fine, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Itu proses kalian, itu proses kalian.
Tapi yang terpenting adalah yang kalian tidak boleh tidak. Ini nih, Abi ngasih pelajaran penting buat kalian. Yang kalian tidak boleh tidak, karena ini adalah bagian dari rukun. Tidak boleh tidak. Ini bagian dari rukun. Ikhlas itu nggak masuk rukun. Nggak ada ikhlas di dalam rukun. Tapi sebenarnya keikhlasan itu ditentukan dari awalnya ini. Iya, ada nyeletuk niat. Betul. Betul, niat itu adalah awal dari semua perbuatan kita. Jadi nggak mungkin kita nggak ikhlas kalau kita nggak niat. Tapi kita ikhlas. Ikhlas nih, kalau ditanya ikhlas nggak? Ikhlas banget. Kalian sholat ikhlas banget nggak? Ikhlas. Puasa ikhlas banget nggak? Ikhlas. Bener-bener ikhlas. Tapi niat apa enggak? Enggak. Sah apa enggak? Enggak sah. Enggak sah. Tapi kalau kalian niat tapi enggak ikhlas, sah apa tidak? Sah. Cuman pahalanya dipotong. Cuman pahalanya dipotong. Atau ada bahasanya pekerjaannya sia-sia. Tapi dapat pahala, dapat. Tapi dipotong, didiskon. Mungkin 99% diskonnya. Ya, si 1%. Tapi masih ada nilai kebaikan. Masih mau melakukan sholat dibandingkan yang enggak sholat. Apalagi kemudian kalau ngomongin puasa, nanti kita masuk itu dulu. Sebelum itu masuk dulu ke niat tadi. Ini padahal ini bahannya banyak nih. Ini ada di sini bahan, di sini bahan, di sini bahan, ini bahan. Tapi nggak tahu tiba-tiba pengen ngomong aja sama kalian, nggak usah ngeliat patokan bahan. Ya, karena sama kalian itu udah nggak perlu dalil kadang. Tapi yang penting masuk ke otak kalian. Abi sederhanakan. Tapi ini pembelaan. Sebenarnya Abi nggak hafal dalilnya, gampangnya gitulah. Tapi Abi tahu maknanya. Ya, kalian pun belum tentu ngapalin dalilnya yang Abi sampaikan. Tapi kalian paham maknanya, mau menjalankan itu jauh lebih penting. Abi ulangin tadi. Yang terpenting dari seluruh ibadah, yang terpenting dari seluruh amalia, yang terpenting dari seluruh apa yang kita lakukan itu adalah niat. Abi mau ngasih tips sama kalian. Abi dari kemarin gatal sebenarnya pengen ngomong. Bayangin coba, Abi aja sama kalian tuh nahan pengen ngomong itu, nyari momen yang pas. Abi bener-bener nahan tuh pengen ngomong tapi nyari momen yang pas. Kalian kemarin-kemarin banyak yang ketika sholat Abi dengerin batuk. Tuh batuk. Gak salah juga batuk. Iya nggak apa-apa, Itu kan kalian sedang tubuhnya lagi sedang ada bermasalah. Kalian batuk. Kalian mungkin entah itu masuk angin, entah itu karena kena virus, batuk, apapun itu ya kalian batuk aja. Abi teh semenjak Abi menjalankan puasa, berarti bulan Desember tanggal 19 Abi puasa. Kemudian Januari 19 1 bulan. Februari 19 2 bulan. Sekarang bulan apa? Maret, berarti tanggal 19 nanti Abi 3 bulan melaksanakan puasa. Dari puasa hampir 3 bulan ini Abi banyak itu merenung, berpikir. Bahkan karena yang wajib yang sunahnya dijalankan, maka yang wajibnya itu seperti ketarik. Seperti kayak ya sunahnya aja dijalanin. Bahkan mungkin gak ada perintahnya. Apalagi kalau kemudian kalian mau tahu bagaimana puasa itu. Kata Allah, puasa itu apa? Ya, coba. Ayo. Oh, panjangnya? Itu udah nggak tahu. Ya, kata Rasulullah apa? Kata Allah apa? Puasa itu untukku. Puasa itu ibadah spesial.
Ibadah yang hanya Allah yang tahu, tidak ada manusia pun yang tahu. Sama dengan tadi keikhlasan, nyambung. Abi nyambungin sedikit. Tek. Makanya jangan ngantuk. Kalau ngaji sama Abi ngantuk agak susah nanti muter-muternya. Abi puter biasanya tuh biar gampang kalian memahaminya. Puasa itu ibadah spesial, ibadah khusus yang hanya Allah yang menilainya. Semua orang yang ada di mata kalian ataupun tidak di mata kalian, hatta CCTV itu tidak akan bisa mampu kemudian menilai puasa kalian. Nggak bisa. Karena puasa itu spesial, hanya Allah yang tahu. Sama dengan tadi keikhlasan tadi. Maka harus dibarengi. Akhirnya semenjak Abi puasa, semenjak Abi puasa, akhirnya kok keterpanggilan. Oh, ini aja yang sunnah. Sesuatu yang nggak diwajibkan oleh Allah kita kerjakan. Masa yang wajib sholat tidak kita kerjakan? Akhirnya mau nggak mau Abi melaksanakan sholat, bahkan pengen yang lebih. Oh, pengennya ke masjid. Bayangin coba. Jadi kalian wajar kalau di sini ada yang baru 1 tahun kurang 6 bulan, ada yang baru 6 tahun. Abi itu butuh 10 tahun. Bayangin coba. Kalau di sini 10 tahun, kalau dari dalam berarti sekitar 15 tahun. Butuh 15 tahun selama di pesantren ini, Abi benar-benar punya keterpanggilan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Mau capek, kecuali ketiduran ya, beda lagi ceritanya. Tapi kalau dalam keadaan sengaja enggak. Mau capek, capek banget, habis pergi, habis jalan, habis nyupir, habis dari mana. Pernah Abi pulang dari Jawa pada waktu itu. Nyupir baru pulang dari Jawa, plek datang, baru sempat terbahan, denger ajan. Tetap berangkat Abi ke sini. Pada sebelum-sebelumnya tidak. Ya tetap sholat berjamaah. Tapi kalau lagi capek, lagi tanggung, lagi apa, ya enggak. Ya enggak. Maksudnya tetap ngelaksanain sholat, tapi tidak langsung buru-buru ke sini. Itu akhirnya buru-buru. Akhirnya apa? Ketika sudah melaksanakan sholat wajib, nurut sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Akhirnya apa yang kemudian pernah Abi lakukan dulu, akhirnya Abi ulangi lagi. Dulu Abi waktu di pesantren, waktu Abi pesantren, itu Kiai Abi mewajibkan santri itu harus mandi subuh. Wajib, nggak boleh enggak. Wajib mandi subuh. Dan itu manfaatnya yang tadi Abi bilang tadi tuh, yang batuk, pilek, kuncinya cuma satu, mandi subuh. Tapi Abi ketemu yang membedakan dulu Abi waktu sholat mandi subuh di pesantren dengan mandi sekarang. Dulu Abi mandi itu karena diwajibkan, ya setengah hati. Mandi bener memang, cepat udah langsung buru-buru. Nggak menikmati sama sekali itu si airnya itu. Tapi bedanya sekarang, yang membedakan nih kalian nih, resep dari Abi nih kalau mau hilang tadi sakit batuknya, sakit pileknya tadi mau hilang. Lobi, kok lagi sakit mandi? Iya. Abi kemarin lagi batuk berat. Batuk banget. Nggak tahu cuma sehari doang. Sehari doang itu. Apa? Ambil air, kemudian kita niatkan kalau mandi kita nggak cuma mandi, tapi apa? Diniatkan. Saya niat mandi, bukan hadas besar. Kalian nggak lagi mandi wajib, nggak mimpi, nggak haid, enggak. Saya niat mandi untuk menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin dalam diri saya. Niat mandi, jebur, nggak buru-buru, tetap nikmatin airnya tuh. Itu ketika meresap, apalagi di sini dingin, itu plus, seru banget. Seru banget. Itu Abi di rumah ada water heater, tinggal cetek jadi panas, itu berubah. Nggak pernah Abi pakai. Nggak pernah. Selama puasa ini Abi nggak pernah mandi pakai water heater, nggak pernah. Dalam keadaan apapun. Malah lagi hujannya kayak apa tahu, anginnya lagi kenceng kayak apa tahu, nggak terlewat, tetap Abi mandi. Tapi mandi apa? Niat. Saya niat mandi untuk menghilangkan seluruh penyakit baik lahir maupun batin dalam diri saya karena Allah Ta'ala. Nikmat. Hilang itu penyakit.
Hilang. Kalau masih belum hilang ataupun kalian mau ikhtiarkan boleh. Tahu cair ya? Cair. Nah, ini nanti kalau diupload di ini nih dibunyiin tit ya. Ya nanti iklan lagi bisa sangkain. Ya apapun itulah sebenarnya nggak mesti cair. Tapi intinya adalah apa namanya cairan herbal. Cairan herbal itu kalian seduh pakai air panas. Seduh pakai air panas, sebelum kalian minum kalian hirup dulu. Si airnya apa namanya? Uapnya itu. Kalian hirup, baru masih sebelum dingin, masih anget-anget kalian minum. Itu ikhtiarnya, boleh. Kalau masih bandel juga, rasanya ini masih sakit. Biasanya kan Nabi juga lama tuh kalau sakit batuk, pilek. Ya wajar lah, bayangin coba. Semua kalian nyalamin Nabi. Ya yang nyalamin Nabi kemungkinan besar juga lagi batuk kan? Ya kan? Nyalamin Nabi, berapa santri nyalamin Nabi. Habis itu kan Nabi megang makanan. Habis itu Nabi megang sorban. Habis itu Nabi megang handphone. Habis itu Nabi megang tasbih. Lah kalau kalian ada virus, ya virus semua itu. Coba bayangin kalau bener itu virus nempel di benda yang Abi pegang, terus kemudian Abi ikut masuk dihirup dan segala macam, harus Abi lebih batuk daripada kalian. Alhamdulillah tadi karena Abi niatkan mandi subuh itu untuk menghilangkan seluruh penyakit lahir maupun batin dalam tubuh Abi, dengan sendirinya penyakit-penyakit yang seperti itu hilang. Ya, silakan kalian praktekkan ini. Apalagi kalau apa namanya kamar mandi santri kan, apa namanya itu terbuka kan, itu nikmatnya double lah, lebih nikmat lagi daripada kamar mandi Abi itu. Begitu mandi terus tapi itu nikmat banget. Itu nikmat banget. Maka niat ini lebih dari sebuah keikhlasan. Karena kalau ikhlas itu nggak ada takarannya. Ikhlas itu cuma Allah yang melihat, Allah yang menilai. Kalian nggak bisa bilang, ikhlas bi, saya puasa ikhlas. Ya siapa yang tahu, ada CCTV. Terus kalian tiba-tiba apa? Nelen ludah. Ngelihat nggak CCTV? Nggak ngelihat. Kalian di CCTV ada tuh, kalian dijaga 12 jam dari mulai subuh waktu subuh sampai kemudian waktu maghrib, kalian diawasi 12 jam sama CCTV. Tapi kan nggak tahu CCTV, kalian liurnya ngumpul. Terus ya karena nggak kelihatan ditelan sama kalian, ya batal. Tapi CCTV nggak tahu. Apalagi kalau yang sederhana-sederhana yang lain. Yang pura-pura lemes, belum tentu itu yang paling puasa. Itu yang pura-pura lemes bisa jadi pura-pura. Makanya kalian bayangin kalau model kayak Zapran itu puasa, dia bisa sampai dengan maghrib. Umurnya baru 5 tahun, bahkan dari 4 tahun dari tahun lalu dia puasa pol sampai maghrib. Itu kalian bayangin coba. Enggak kita awasin, enggak liatin 12 jam, enggak kita iniin. Abi tadi pas sore cuma tanya doang, kakak tadi buka kulkas ya? Enggak. Kakak buka kulkas ya? Enggak. Bener. Kakak puasa? Iya. Walaupun Abi mingin-mingin. Jadi sebelum puasa itu udah Abi bayangin dulu tuh. Ini kesukaannya Zapran, Ahdan sama Ice itu apa? Abi ingin dulu. Kalau dulu biasanya Abi tawarin apa? Abi inget banget dari zaman Babang. Babang tuh suka banget sepedahan. Maka sebelum Abi ngasih sepeda, Abi bilang, Bang, puasa 1 bulan. Nanti Abi beliin sepeda. Kalau Untus, karena anak zaman now, bayangin coba, kira-kira minta apa coba? Tadi ada yang bilang, bukan, HP udah punya dia. Tahun lalu itu kasihnya HP. Kalau dia 30 hari, dia dibeliin HP. Bener tahun lalu. Enggak, tidak bener itu. Roblox, tapi Roblox itu, kalian tahu Roblox nggak sih? Iya, bukan Skina. Iya, kalau kalian di
di ML. Kalau kalian ML itu kan beli diamond ya. Nah, kalau di Robux. Jadi kalau di Roblox itu Robux. Jadi Abi janji sama Ice, sama Ahdan, sama Entus. Abi janji apa? Kalau puasanya genap 30 hari, Abi beliin Robux. Wah. Makanya begitu tadi Abi tanya, Kak, Robux puasa. Robux puasa. Apa-apa. Abi beliin nanti sekian Robux lah. Nggak apa-apa, memang harus begitu. Nanti ikhlasnya nanti ketika udah terbiasa baru ngomong ikhlas. Sama kayak kalian. Ikhlasnya nanti. Sekarang baca 1 juz nuntutan. Nanti kalian udah gede, udah inget, oh iya, dulu pernah puasa. Pernah sholat 1 juz. Akhirnya kalian mau baca. Oh, ini ngebantu banget ini nih. Apa namanya nih? Standing nih. Kalau kalian nanti di rumah nih, kalian punya duit tabungan atau minta sama orang tua, mah beliin standing. Buat apa? Sama beliin mushaf tahajud. Itu Abi biasanya minta sama ibu itu banyak itu tuh banyak pertanyaan. Misalkan ya Abi ke ibu, Bu, beliin ini, Abi nge-share tuh biasanya tuh akun Tokped. Buat apa? Ngapain? Emang harus sekarang? Pas kemarin mah Abi cuma nge-share doang. Belum ngomong tuh mau ini beli mushaf tahajud. Baru dapat 2 hari udah datang. Apa ini? Nah, kamu kan kemarin nge-share. Ibu udah kayak malaikat, tahu isi hati Abi. Langsung dibeliin mushaf tahajud. Nikmat banget kan? Kalian di rumah beli itu, terus orang tua kalian tahu kalian beli itu buat ngapain? Buat sholat tahajud. Masya Allah. Kalau di rumah kan kalian gak sholat taraweh 1 juz kan? Tapi kalian sholat tahajud 1 juz. Nikmat itu Nikmat bener nikmat. Ada tadi Abi pengen jelasin di sini di materi Abi nih. Salah satu Syekh Yusri aja itu 30 tahun. Beliau Syekh Yusri itu salah satu ulama di Al-Azhar. Beliau ahli syaraf. Beliau itu dokter beneran. Dokter bedah syaraf. Itu juga jadi ulama. Juga mursyid thariqah. Beliau cerita. Beliau itu dapat keutamaan Al-Quran itu semenjak beliau selalu menghatamkan Al-Quran di setiap sholatnya, sholat tahajudnya. Selalu menghatamkan itu. Dan itu terjadi 30 tahun setelah beliau hafal Quran. Kalau kalian dari sejak dini, bayangin coba. Pulang, apalagi kelas 1, pulang, mah beliin standing. Ada di Shopee, Tokopedia, nggak apa-apa kalian lihat aja di toko online itu ada. Ini kalau nggak salah berapa sih? 200.000 ya. Terus mushaf itu sekitar 200.000-an juga lah. Mah hadiahnya nggak yang lain, maunya mushaf. Wah, mushaf tahajud. Emang beda itu kalau baca itu karena gede, karena ini. Terus tambah lagi 1 halaman itu, 1 muka itu 2 halaman. Jadi kalau kiri kanan itu berarti 4 halaman. Nggak kerasa. Berarti cuman kalau dibuka itu kalau 10 berarti cuma berapa kali? 5 kali ngebuka. 5 kali ngebuka sudah selesai, udah hatam. Nggak kerasa. Abi juga nggak nyangka. Abi waktu pas ngelasin, malah kebak lewat. Udah juz 2 lewat. Kalian coba. Nggak apa-apa dipaksakan. Belum tentu ikhlas, Bi. Nanti urusan belakang ikhlasnya. Ngelaksanain aja dulu. Balik lagi ke niat. Maka yuk, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mau ikhlas tidak ikhlas, mau ria tidak ria, itu nanti tahap berikutnya. Tahap pertama kalian yaitu apa? Harus kalian
niatkan. Apa aja? Itu salah satu contohnya aja tadi. Salah satu contohnya. Sampai kalian ini percaya nggak percaya terserah lah. Sampai nafas aja itu Abi niat. Kebayang coba, nafas niat. Abi niatkan setiap nafas. Kebayang kalau dari nafas saja niat. Tapi Abi latih biasanya. Abi setiap pagi itu hampir rutin. Setiap pada subuh yang Abi lakukan setelah dari sini, biasanya Abi ke rumah, pulang terus latihan nafas. Latihan nafas, saya niat latih nafas saya untuk ketenangan hati saya, untuk kekuatan batin saya, untuk kecemerlangan pikiran saya, untuk kesehatan tubuh saya. Abi niatkan nafas. Kalau kalian pernah ingat dulu yang pernah Abi ajarin, kalau kalian mau minta, cuman kalian nggak ada audionya ya. Ya tapi dihafalin aja, sebenarnya mudah juga kok. Sisanya afirmasi terserah kita. Itu Abi niatkan, nafas saja Abi niatkan. Juga melakukan hal yang lainnya. Hatta mau PLH, saya niat ngangkat pohon karena Allah Ta'ala. Wow, beda kekuatannya itu. Bener, saya niat. Ini makan Ustadz Emoy datang, kumpul Faslul Sani. Udah ngebayangin tuh, Ustadz Emoy udah nggak salah udah. Pasti suruh gawe. Ya kalian sekarang niat nggak niat tetap kalian kerjain. Mau gerendeng nggak gerendeng, mau kalian kerjain tetap. Tapi kalau kalian niatin, udah disuruh sama Ustadz Emoy, suruh ngangkutin ini, kalian niatin, saya niat ngangkut ini karena Allah Ta'ala. Beda, yang diniatkan gak diniatkan itu beda. Nanti nyambung sebenarnya agak panjang. Kalau kemudian kita sambung lagi, nanti mungkin ada kesempatan. Itu nyambungnya dengan apa? Dengan goal tujuan hidup kita. Jadi kalau kalian gak punya goal, ya itu kalian sama aja kayak ngelakuin sholat tanpa niat. Ikhlasnya belum tentu. Tapi nanti kalian pasti bakal nikmatin prosesnya kalau kalian sudah niatkan. Nah ini penting. Abi pengen kalian dari sekarang itu sudah tahu kalian itu mau jadi apa. Mau jadi apa itu diniatkan dari sekarang. Oh, Abi sering bilang kok, Abi tuh niat mau jadi apa itu SMP kelas 1. Itu Abi udah niat mau jadi apa. Dan itu nggak berubah. Usia Abi 44 tahun sekarang. Berarti kalau dari SMP itu berarti umurnya 14 tahun. 44 dikurangi 14 tahun berapa? Hah? 30 tahun. 30 tahun niat itu nggak hilang. Niat. Walaupun dengan bahasa Abi. Bahasanya apa? Kalau gua nggak bisa pesantren, gua bikin pesantren. Itu kan niat. Niat mau apa? Mau bikin pesantren. Allah kasih jalannya, Allah kasih caranya. Dikasih caranya padahal ya Allah pengen banget dulu nyantren kemana nggak sampean karena nggak punya biaya. Abi cerita tadi tuh yang di pagi tuh, Abi pengen banget nyantren kilat, pengen nyantren pasaran, pengen banget tiap Ramadan. Tapi kan nggak bisa, beli kitabnya bayar. Terus juga kita buat sehari-harinya makan bayar. Buat ke pesantrennya mungkin nggak bayar, tapi untuk berangkatnya kita harus naik mobil dan segala macam dan itu nggak bisa. Abi niat pengen ke Gontor itu sampai Abi belum nikah itu masih ada niat itu. Bahkan sampai lulus kuliah, Abi masih pengen itu ke Gontor. Biarin umur Abi 25, tapi pengen ke Gontor. Tapi selalu Abi niatin, gak kesampaian. Allah indah banget. Akhirnya kata Allah apa? Gak perlu ke Gontor. Allah hadirkan Gontor di kehidupan Abi. Iya kan? Dapat istri alumni Gontor. Nggak cuman Gontornya Abi dapetin, orang yang benar-benar menjiwai Gontor Abi dapetin, Abi nikahin. Itu kan indah. Abi pengen pesantren, berkali-kali nggak jadi di tempat manapun. Tapi apa? Allah takdirkan Abi hidup di pesantren. Abi pengen bikin pesantren, padahal kalau dipikirin ya Allah itu nggak nyampe. Bocah masih ingusan saat itu, boro-boro kata pesantren aja belum pernah nginjek, belum pernah tahu pesantren itu kayak apa, tapi ngomong pengen pesantren. Allah kasih jalan yang enak. Kalau disuruh mikirin kemampuan nggak bakal mampu.
Wong memang semua di dunia ini emang kita mampu apa sih? Nggak mampu ah. Kalian yang sombong pernah mungkin, kalian yang sombong pernah apa namanya juara, kalian yang sombong ngerasa pinter. Makanya banyak orang yang pinter itu jarang jadi orang sukses itu apa? Sombong. Bener, susah. Kalau bodoh nggak sombong mah itu mah wajar. Emang takdirnya udah begitu. Makanya untung jadi orang bodoh. Nggak bisa sombong. Mau sombong gimana? Apa yang disombongin? Ya kan? Kalau kalian pintar itu ikut tuh, nempel tuh. Tuh, nempel ke badan itu. Nggak bisa kalian mau nggak sombong tuh agak susah. Agak susah. Makanya butuh latihan. Butuh latihan. Apalagi yang tiba-tiba kayak dapat apa namanya durian runtuh. Tiba-tiba nggak pernah niat, nggak pernah apa, dapat rezeki. Kan ada kan kayak gitu kan? Sering maksiat tapi rezekinya bagus. Ah itu ada. Itu ada di kitab apa namanya Al-Hikam. Namanya apa? Istidrot. Itu namanya istidrot. Bahasnya dalam minimal. Kalau lebih bahasin lebih dalam lagi. Dia lupa itu tuh sebenarnya bukan anugerah, tapi apa? Cobaan. Cobaan itu. Dan dia akan berakhir musibah kalau kemudian apa? Tidak diiringi yang lainnya. Tidak diiringi dengan ketakwaan, tidak diiringi dengan keikhlasan, tidak diiringi dengan keyakinan bahwa semuanya Allah yang memberikan. Ya itu orang sombong itu, pede dia. Ngapain bikin apa perencanaan gol? Saya pinter, udah pasti sukses. Ngapain pakai dicatat-catat ngomong-ngomong? Ya kalau bangun pagi ya bangun pagi udah, nggak ada masalah. Ngapain pakai niat-niat mandi? Kalau Abi bisa mandi terus sehat, berarti saya juga bisa. Mandi aja, beda, nggak sama. Maka harus kalian lakukan, setiap yang kalian lakukan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Udah jelas itu. Panjang tadi baca, malah kalau penjelasannya di sini tadi Abi cari-cari referensi, kitabnya banyak menceritakan tentang niat itu. Karena sesungguhnya semua amalan kita itu niat itu bukan cuman hadis, bukan cuman sekedar basa-basi, memang harus kalian niatkan. Memang dulu Abi aneh sih. Tapi pas sekarang makan dengan niat tidak niat sama apa tidak? Enggak sama, berkahnya enggak sama, nilai pahalanya enggak sama. Minuman sama-sama minuman, yang satu diniatkan, yang satu tidak, itu tidak sama. Bahkan ada penelitiannya, molekulnya pun berubah ketika diniatkan. Padahal cuma diniatkan doang. Ini udah ada penelitiannya. Cuman ada dua minuman, kemudian minuman itu kalian taruh, yang satu kalian bacakan dengan niat sesuatu, yang satu tidak. Itu nggak sama. Molekulnya berubah dengan sendirinya. Maka sama badan kita ketika kita niatkan sesuatu dan tidak diniatkan itu berbeda. Niat mau sekolah niat, bayangin coba masuk kelas, saya niat masuk kelas karena Allah Ta'ala, indah. Nyampe di kelas juga ada gurunya, nggak ada gurunya, kalau udah niat mau sekolah, mau ke kelas, tenang, nggak ada baca. Coba kalau nggak niat, berangkat ke kelas apa yang ada? Moyoy. Ya, kan? Karena nggak niat dia. Bikin udah niat dari awal, iya niat di awal. Tapi perlu ada penegasan lagi di setiap yang kalian lakukan. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum Abi tutup, ya hampir 1,5 jam ngomongnya, nggak kerasa ya? Ya Abi nggak kerasa, kalian kerasa. Ya sebelum Abi tutup, sebenarnya ini pernah Abi sampaikan juga. Karena puasa itu adalah sesuatu yang spesial. Puasa itu bukan hanya kita yang melakukannya. Sebagaimana Allah juga bersolawat, Allah juga ikut turut berpuasa.
Ah, masa Allah puasa? Pertanyaannya apa itu puasa? Puasa itu menahan diri dari berbagai macam nafsu, makan, minum, dan yang lain segala macamnya. Maka dalam hal ini Allah juga begitu sabar terhadap manusia. Allah sabar sama kita. Entah itu kita melakukan kesalahan apa, entah kita melakukan dosa apa, entah kita beriman atau tidak, entah kita baik atau tidak, entah kita itu mau atau tidak beribadah kepada Allah, tapi dengan cinta dan romantisnya Allah, kemudian dengan kekuasaannya Allah, tidak dengan dasar karena merasa berkuasanya Allah. Allah pun mempunyai rasa memiliki terhadap manusia. Allah dengan setia kemudian menerbitkan matahari tanpa pandang bulu orang yang beribadah apa tidak. Allah kemudian membuat malam kedamaian orang sehingga mudah untuk beristirahat dan nikmat untuk tidur. Allah nggak mandang dia itu dipakai seharian buat maksiat. Allah tetap kemudian menghadirkan bulan di malam hari. Dan kemudian Allah memancarkan cahaya tanpa memperhitungkan pengkhianatan manusia yang begitu besarnya terhadap Allah. Dalam hal ini Allah pun berkuasa. Allah menahan dirinya dari murkanya terhadap manusia. Allah mampu menahan terhadap apa yang Allah kuasakan. Kalau Allah mau saat itu matahari nggak terbit, bisa nggak terbit. Tapi Allah tetap menerbitkannya. Allah tetap, kalau Allah mau hari ini kiamat, terjadi kiamat. Tapi Allah masih sayang sama kita. Allah masih menahan, Allah masih berpuasa untuk menjalankan kekuasaannya. Karena puasa ini adalah sesuatu yang khusus, hanya Allah lah yang kemudian yang bisa menilai puasa kita. Maka semua yang kita lakukan dalam puasa ini tentu harus didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang habis sampaikan bermanfaat buat kalian. Kalau yang tidak bermanfaat itu murni karena kebodohan Nabi, murni karena kekurangan pengetahuan Nabi, murni karena ketidakmampuan Abi mencerna, membaca, melihat apa yang kemudian Abi pelajari. Tapi kalau itu bermanfaat, silakan kalian lakukan, silakan kalian terapkan, silakan kalian laksanakan tanpa harus Abi ingatkan. Niatkan semua setiap amal-amal kalian, karena amal kalian tidak akan ada artinya tanpa niat. Ikhlas bonus. Nanti dengan niat itu maka akan muncul keikhlasan. Karena ikhlas ranahnya Allah. Kalian ngomong gak ikhlas pun hatinya ikhlas, siapa yang tahu? Kalian ikhlas sekalipun, tapi kalian gak pernah ikhlas. Padahal kalau disuruh senyum, masang tenda senyum, tapi nggak tahu kan hatinya dongkol. Masang lagi tenda, tadi aja ngapain dibubarin, dipasang lagi. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan mukhlisin. Allahumma ij'al lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna warzuqna tilawah. Ya Rabbal Alamin. Salawat biar semangat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman
alladhi tan'alu bil qadu wa tanfaridu bil qurabu wa tuqabil awaidu wa tuntaru bil ghaibu wa husnul mawatimi wa yustasqal ghamamu wa yilkari wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin Pasin wa nafasin bi'adati kulli ma. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa dawlinaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.